Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntilia Eka Urdani dari S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan, yaitu sistem informasi geografis dari aplikasi Inaris. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi tentang portal Inaris, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih Inaris itu. Inaris adalah portal yang sudah diresmikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi portalnya yaitu portal hasil kajian risiko yang menggunakan ArcGIS server atau lebih singkatnya server GIS. Server GIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis. Segala geografis dari suatu wilayah itu dapat tersistem dari Inaris ini. Jadi sistem informasinya itu sudah terlihat lengkap dan terlihat jelas geografisnya di Inaris. Dari Inaris ini juga dapat mengetahui cakupan wilayah ancaman bencana. Wilayah mana yang mencakup dari ancaman bencana tersebut, bencana alam maupun bencana non-alam. Selanjutnya, populasi terdampak potensi kerugian fisik dan ekonomi. Akibat dari bencana itu pasti akan mengalami kerugian fisik maupun ekonomi. Bisa dilihat dari Inaris ini berapa kerugian fisiknya dan berapa kerugian ekonominya dalam bentuk rupiah. Selanjutnya yaitu potensi kerusakan lingkungan. Adanya bencana, apalagi bencana alam, pasti akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dari masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar dari wilayah tersebut. Dari Inaris ini juga bisa terlihat tindakan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dari wilayah tersebut. Yang terakhir adalah sebagai tool monitoring untuk memonitor bagaimana setelah bencana alam itu terjadi atau sebelum bencana itu terjadi. Tool monitoring atau sebagai memonitor ini untuk tujuannya yaitu penurunan indeks risiko bencana. Meskipun tidak ada bencana, kita ini bisa memonitor wilayah atau geografis dari wilayah tersebut gitu. Jadi bisa kesiapsiagaan dalam bencana atau kesiapsiagaan dalam bencana yang akan datang atau bencana susulan yang terjadi di wilayah tersebut. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang Inaris itu apa, maka kita akan melangkah selanjutnya yaitu membuka aplikasi Inaris. Usahakan Anda telah menginstal aplikasi Inaris Personal dengan icon seperti ini, Inaris Personal. Nah, ini adalah tampilan atau cover awal dari Inaris Personal. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa icon. Setelah kita klik icon Inaris, maka akan muncul seperti icon seperti ini. Ini adalah menu awal atau menu beranda. Jika kita ingin mengetahui apa saja yang ada di dalam aplikasi Inaris, maka kita klik icon menu di pojok kanan. Maka akan keluar seperti ini. Ada beranda notifikasi tentang Inaris, disclaimer atau tingkat bahaya, video, bantuan, setelan atau keluar jika ingin sudah menyudahi. Nah, di sini itu ada beranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu beranda terlebih dahulu. Di menu beranda ini ada beberapa icon. Di sini ada info bahaya. Terlebih dahulu kita klik info bahaya. Nah, di info bahaya ini ada beberapa informasi tentang bencana alam maupun bencana non alam. Ini adalah tampilan dari icon info bahaya. Di sini ada COVID-19, banjir, gempa bumi. Kita buka satu-satu. COVID-19. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang informasi bahwa rekomendasi COVID-19. Anda saat ini sedang berada pada wilayah dengan risiko sedang. Jadi,
Karena saat ini adalah marak-maraknya COVID-19, maka di sini bisa diketahui wilayah tempat tinggal kita itu ada di zona merah atau zona sedang, ada zona hijau, zona aman gitu. Jadi bisa diketahui di sini. Dan di sini juga ada informasi tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari dari virus COVID-19. Selanjutnya yaitu banjir. Nah, di sini bisa diketahui bahwa jika di wilayah Anda terkena banjir, maka ini adalah informasi yang sangat baik untuk dilakukan bagaimana penanganannya dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sudah sama informasinya bagaimana kita jika di wilayah kita itu ada gempa bumi apa yang harus kita lakukan. Jadi bisa diinformasikan atau bisa dibaca di icon ini. Di pojok kanan atas ini ada icon persegi 3 dan icon layangan. Nah, di sini ada penilaian pribadi, penilaian keluarga, penilaian desa, PSBB pemerintah, PSBB warga, PSBB pesantren. Step A, evaluasi SPEP, lapor kegiatan pencegahan ASIP. Karena yang saat ini di Indonesia adalah bencana non alam COVID-19, maka di sini portalnya atau di menu-menunya ini, di ikonnya ini banyak yang membahas tentang seputar COVID-19, entah itu pencegahan atau cara penanggulangannya itu bagaimana. Penilaian pribadi, kita di sini bisa mengetahui tentang informasi dari penilaian pribadi. COVID-19 adalah di sini akan dijelaskan bahwa COVID-19 itu seperti apa. Nah, ini adalah penilaian. Jadi kita ini bisa mengetahui penilaiannya itu bagaimana, tertular di rumah apa tertular di dalam, kita bisa mengetahui di sini. Nah, ini petinjau jawaban risiko rendah. Jadi bisa sangat-sangat penting untuk diketahui. Penilaian keluarga sama seperti tadi, penilaiannya itu bagaimana, cuman ini di tingkat keluarga, kapasitas keluarga, atau ini untuk menanggulangi dan untuk mengurangi tertularnya COVID-19. Seterusnya sampai ini adalah icon tentang COVID-19 agar tidak tertular atau bagaimana penanggulangannya. Selanjutnya kita ini ada banjir sama seperti tadi. Karena tidak ada bahaya, maka tidak ada yang menyala dari icon layar bahaya ini. Jika ada bahaya dari bencana, maka layarnya akan menyala, entah itu merah, entah itu biru, gitu, dari COVID-19 atau banjir dari wilayah tempat kita tinggal ini. Jadi di sini juga di atas icon info bahaya, maka ada icon yang berwarna biru ini. Kita klik, nah maka kondisi geografis akan berubah dengan sendirinya, akan berubah seperti ini. Nampak asli, ini adalah kondisi geografis wilayah tempat tinggal, nampak asli. Jadi yang hijau ini biasanya adalah sawah atau lahan kosong, sedangkan yang seperti bumbul-bumbul semut ini adalah lahan pemukiman warga atau perumahan. Ini di atasnya juga, ini adalah tempat tinggal saya atau tempat tinggal kita, bisa langsung nyala seperti ini. Icon plus dan negatif ini adalah untuk memperbesar atau mengurangi dari kondisi geografis ini. Kalau kurang jelas, maka akan klik icon plus atau untuk memperbesar. Kalau kebesaran, maka akan diklik icon untuk mengurangi dari ini. Nah, begini. Ini saya tombol untuk mengurangi, untuk memperjelas, dan untuk menambah, untuk
atau tidak kelihatan. Nah, selanjutnya di sini ada menu icon. Kita kembali ke icon menu, kita lanjutkan di notifikasi. Di notifikasi ini ada beberapa daerah yang mencakup wilayah bencana. Karena saya ini di sini kita mengetahui kalau kita ada di Banten, ya, sejauh mana jika Banten itu ada bencana alam, maka risiko dampak ke wilayah kita itu bisa besar atau tidak parah, atau tidak sampai ke wilayah kita. Jadi bisa ketahui dari sini, di sini ada berapa kilometer, sejauh mana barat daya gitu. Jadi bisa diketahui from feedback. Jadi umpan baliknya itu parah atau tidak ke wilayah kita. Seterusnya itu begitu. Selanjutnya tentang Inaris lah. Tentang Inaris ini bagi informasi yang tidak mengetahui apa sih Inaris itu. Disclaimer ini adalah tingkat bahaya. Jadi tingkat bahayanya itu dari bencana alam yang lalu atau yang selanjutnya yang akan terjadi, maka di sini itu seperti kondisi geografis atau petanya itu akan dievaluasi secara berkala. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like di YouTube Kuntilia Eka Ardhani.